Di dunia yang terus bergerak maju, masih ada jutaan jiwa yang tertinggal. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik. Mereka adalah wajah-wajah yang menatap masa depan dengan cemas. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan peduli. Dalam video ini, Cak Rif akan mengajak kalian menyelami realita kelam dari 7 negara yang menyimpan luka sosial terdalam. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata bahwa kemiskinan adalah cerita nyata yang terjadi di sekitar kita. Saksikan sampai akhir, karena setiap detik adalah pengingat bahwa kita tak boleh tutup mata. Inilah kisah pilu dari 7 negara dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di dunia versi World Bank tahun 2025. Dan jangan kaget jika ada Indonesia dalam daftar negara dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di dunia. Nomor 7, Argentina. Argentina, negeri tango, steak, dan stadion megah. Negara yang pernah menjadi salah satu kekuatan ekonomi Amerika Latin, kini terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Menurut data World Bank tahun 2025, 13,3% penduduk Argentina hidup dalam kemiskinan. Angka ini mungkin terlihat lebih rendah dibanding negara lain dalam daftar ini, tapi jangan salah. Di balik angka itu, ada jutaan jiwa yang hidup dalam tekanan ekonomi yang luar biasa. Inflasi di Argentina bukan sekadar naik, tapi meledak. Pada awal 2024, inflasi mencapai 276,2%, membuat harga kebutuhan pokok berubah setiap minggu. Bayangkan, gaji bulanan hanya cukup untuk membeli beberapa potong roti dan sebotol minyak. Uang kehilangan nilainya, dan rakyat kehilangan kendali atas hidup mereka. Di jalanan Buenos Aires, banyak warga yang dulunya kelas menengah kini mencari makanan dari tempat sampah. Bukan karena malas, tapi karena sistem tak lagi memberi ruang untuk bertahan. Subsidi dipangkas, harga energi melonjak, dan ribuan pegawai negeri kehilangan pekerjaan dalam hitungan bulan. Kemiskinan di Argentina bukan hanya soal penghasilan rendah. Ini adalah hasil dari krisis politik, kebijakan ekonomi yang berubah-ubah, dan ketidakstabilan mata uang. Rakyat terjebak dalam siklus frustrasi, bekerja keras, tapi tetap tak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Di kota-kota kecil, anak-anak berhenti sekolah karena orang tua tak mampu membayar transportasi. Di rumah-rumah sederhana, keluarga harus memilih antara membeli obat atau membayar listrik. Dan di tengah semua itu, harapan tetap hidup meski rapuh. Argentina adalah pengingat bahwa kemiskinan bisa datang bahkan di negara yang pernah berjaya, bahwa stabilitas bukan jaminan, dan bahwa rakyatlah yang paling dulu merasakan dampak dari kebijakan yang salah arah. Nomor 6, Vietnam. Vietnam, negeri yang pernah hancur oleh perang, kini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Gedung-gedung tinggi menjulang di Hanoi dan Ho Chi Minh City, ekspor elektronik dan tekstil meroket, dan pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang mengesankan, 7,09% di tahun 2024. Tapi, di balik angka-angka itu, ada cerita yang tak tertulis di laporan keuangan. Menurut data World Bank tahun 2025, 18,2% penduduk Vietnam masih hidup dalam kemiskinan. Itu berarti hampir 1 dari 5 warga Vietnam berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, makan, air bersih, dan pendidikan. Di wilayah pegunungan utara dan dataran tinggi tengah, kemiskinan bukan sekadar statistik, ia adalah rutinitas. Anak-anak dari suku minoritas berjalan kaki berjam-jam, melewati hutan dan sungai hanya untuk sampai ke sekolah. Banyak dari mereka belajar di ruang kelas tanpa listrik, tanpa meja, bahkan tanpa guru tetap. Air bersih pun menjadi barang langka. Di desa-desa terpencil, warga menggantungkan hidup pada sumur dangkal atau aliran sungai yang tercemar. Penyakit kulit, diare, dan malnutrisi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski pemerintah Vietnam telah menggelontorkan lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat
untuk program pengentasan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir, tantangan tetap besar. Distribusi bantuan belum merata, dan warga di daerah terpencil seringkali tak tersentuh oleh program nasional. Namun, semangat rakyat Vietnam tak pernah padam. Mereka menanam padi di lereng curam, menjahit pakaian di rumah-rumah bambu, dan tetap tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Karena bagi mereka, harapan bukan sekadar kata, tapi bahan bakar untuk bertahan. Vietnam adalah bukti bahwa kemajuan bisa berjalan berdampingan dengan kesenjangan, dan di balik layar pertumbuhan ekonomi, ada jutaan suara yang menunggu untuk didengar. Nomor 5. Iran. Di balik gerbang sejarah Persia yang megah, berdiri sebuah negeri yang tengah bergulat dengan kenyataan pahit. Iran, tanah para penyair dan filsuf, kini terjerat dalam krisis ekonomi yang tak kunjung reda. Menurut laporan World Bank tahun 2025, sekitar 19% penduduk Iran hidup dalam kemiskinan, dan lebih dari 40% lainnya berada di ambang kemiskinan. Bukan karena kekurangan sumber daya, karena Iran memiliki cadangan gas dan minyak terbesar keempat di dunia, melainkan karena tekanan dari luar dan kebijakan dalam negeri yang tak berpihak pada rakyat kecil. Sanksi ekonomi dari negara-negara barat telah memukul sektor vital seperti perbankan dan energi. Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dan inflasi tahunan menyentuh angka 50% selama 5 tahun berturut-turut. Akibatnya, kelas menengah perlahan menghilang dan jutaan orang terperosok ke jurang kemiskinan. Di kota-kota besar seperti Teheran, harga rumah melonjak hingga $1.300 Amerika per meter persegi, membuat kaum muda tak lagi mampu bermimpi memiliki tempat tinggal. Sementara di pedesaan, hampir setengah penduduk hidup tanpa akses air bersih, listrik stabil, atau layanan kesehatan dasar. Kemiskinan di Iran bukan hanya soal angka. Ini adalah dilema harian, memilih antara membeli roti atau membeli obat. Banyak keluarga yang harus menjual barang-barang terakhir mereka demi bertahan hidup. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah dan pengangguran merajalela di tengah populasi muda yang sebenarnya terdidik dan berbakat. Konflik geopolitik, perang bayangan, dan ketegangan regional membuat situasi semakin rumit. Rakyat Iran terjebak di antara dua tembok, tekanan internasional dan kebijakan domestik yang tak transparan. Janji-janji pemimpin tentang kemajuan ekonomi kini terdengar seperti gema kosong di lorong-lorong pasar yang sepi. Namun, di balik semua itu, ada keteguhan yang luar biasa. Warga Iran tetap berdiri, tetap berdoa, tetap berharap. Karena bagi mereka, bertahan bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan. Nomor 4. Brasil. Brasil, negeri yang dikenal dunia karena irama samba, semangat sepak bola, dan karnaval yang memukau. Tapi di balik gemerlap Rio de Janeiro dan stadion-stadion megah, ada sisi lain yang jarang disorot kamera. Wajah kemiskinan yang membisu di lorong-lorong sempit favelas. Menurut data World Bank tahun 2025, lebih dari 20,9% penduduk Brasil hidup dalam kemiskinan. Itu berarti puluhan juta jiwa berjuang setiap hari hanya untuk makan, berteduh, dan bertahan. Mereka bukan angka. Mereka adalah ibu yang menahan lapar demi anaknya, anak-anak yang belajar di bawah cahaya lilin, dan pria tua yang masih bekerja meski tubuhnya tak lagi kuat. Di kota-kota besar seperti Sao Paulo dan Rio, kemiskinan bukan hanya terlihat, tapi terasa. Gedung pencakar langit berdiri megah, sementara di bawahnya, rumah-rumah dari seng dan kayu saling berhimpitan. Di satu sisi jalan, orang bersantap di restoran mewah. Di sisi lain, bocah kecil menjual permen demi sesuap nasi. Ketimpangan di Brasil bukan sekadar jurang ekonomi. Ini adalah warisan sejarah panjang, kolonialisme, perbudakan, dan kebijakan yang tak selalu berpihak pada rakyat kecil. Wilayah timur laut seperti Maranhão dan Piauí mencatat tingkat kemiskinan tertinggi,
di mana akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi kemewahan langka. Dan meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti Bolsa Familia dan Auxílio Brasil, kenyataannya masih banyak yang tercecer. Banyak warga miskin yang tak terdaftar, tak terjangkau, dan tak terdengar. Mereka hidup di antara harapan dan kenyataan yang tak pernah bersahabat. Kemiskinan di Brasil juga punya wajah baru. Bukan hanya mereka yang tak berpendidikan, tapi juga lulusan sekolah menengah, bahkan sarjana yang tak mampu menembus pasar kerja. Krisis ekonomi dan inflasi membuat mimpi-mimpi muda terhenti di tengah jalan. Namun, di balik semua itu, ada semangat yang tak padam. Anak-anak di favelas tetap bernyanyi, tetap bermain bola, tetap bermimpi. Karena bagi mereka, harapan bukan barang mewah, tapi satu-satunya harta yang tersisa. Nomor 3. El Salvador. Di jantung Amerika Tengah, tersembunyi sebuah negara kecil bernama El Salvador. Meski luas wilayahnya hanya sekitar 21.000 km persegi, dampak kemiskinan di negeri ini begitu besar dan dalam. Menurut data World Bank, tahun 2025, 25,1% penduduk El Salvador hidup dalam kemiskinan, dan sekitar 10% diantaranya berada dalam kemiskinan ekstrem. Di desa-desa terpencil, anak-anak tumbuh tanpa akses pendidikan yang memadai. Banyak dari mereka harus berhenti sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah atau karena tak sanggup membayar seragam dan buku. Sekolah-sekolah rusak, guru kekurangan fasilitas, dan harapan untuk masa depan terasa jauh. Layanan kesehatan pun tak menjangkau semua lapisan masyarakat. Di banyak wilayah, satu klinik harus melayani ribuan orang. Obat-obatan langka dan tenaga medis seringkali kewalahan. Ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan medis, dan penyakit ringan bisa berubah menjadi ancaman mematikan. Kemiskinan di El Salvador bukan hanya soal ekonomi. Ini adalah warisan dari konflik bersenjata, ketimpangan sosial, dan kekerasan geng yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meski pemerintah telah menerapkan kebijakan keamanan ketat sejak 2022 dan angka kekerasan menurun drastis, tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi penghalang utama. Di balik senyum anak-anak El Salvador, tersimpan harapan yang rapuh. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya kesempatan untuk hidup layak. Dan disinilah dunia harus membuka mata bahwa kemiskinan bukan hanya soal angka, tapi soal nasib jutaan jiwa yang terlupakan. Nomor 2. Indonesia. Tanah air kita, negeri yang kaya akan hutan, laut, budaya, dan sejarah. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia berdiri megah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, di balik keindahan alam dan semangat gotong royong, tersimpan kenyataan yang tak bisa disangkal. Menurut data World Bank tahun 2025, Indonesia menempati posisi kedua dalam daftar negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Meski angka resmi BPS menunjukkan kemiskinan turun ke 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, banyak ekonom menilai bahwa garis kemiskinan yang digunakan terlalu rendah untuk mencerminkan realitas. Jika dihitung berdasarkan standar internasional, lebih dari 60,3% penduduk Indonesia hidup dalam keterbatasan ekonomi, terjebak dalam penghasilan yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di desa-desa terpencil, anak-anak bangun pagi bukan untuk sekolah, tapi untuk membantu orang tua di ladang. Di kota-kota besar, jutaan pekerja informal berjuang tanpa jaminan kesehatan, tanpa tabungan, dan tanpa kepastian esok hari. Guru honorer digaji Rp300.000 per bulan, sementara harga beras dan telur terus naik. Kontras ini bukan sekadar ketimpangan, tapi luka sosial yang membentang dari generasi ke generasi. Provinsi-provinsi seperti Papua Pegunungan, NTT, dan sebagian wilayah Sumatera mencatat tingkat kemiskinan tertinggi. Di sana, akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan
masih menjadi kemewahan. Sementara itu, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menjadi pusat populasi, jutaan orang hidup di bawah garis sejahtera. Pendidikan menjadi titik krusial. Mayoritas kepala keluarga miskin hanya lulusan SD dan anak-anak mereka berisiko putus sekolah. Presiden Prabowo telah mendirikan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis. Namun, jalan menuju pemerataan masih panjang dan penuh tantangan. Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar soal angka. Ia adalah wajah-wajah yang kita temui setiap hari. Tukang parkir yang tersenyum meski lapar, ibu-ibu yang menjual gorengan demi biaya sekolah anak, dan petani yang tak pernah tahu berapa harga hasil panennya di pasar kota. Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, jutaan rakyat masih bertanya, apakah kemerdekaan juga berarti bebas dari kelaparan? Nomor 1. Zimbabwe. Di ujung selatan benua Afrika, berdiri sebuah negara yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan kawasan, Zimbabwe. Negeri yang pernah berjaya, kini menjadi simbol keterpurukan ekonomi paling ekstrem di dunia. Tahun 2025, World Bank menempatkan Zimbabwe di posisi pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara proporsional. Angkanya mencengangkan, 84,2% dari total populasi hidup dalam kemiskinan. Bukan sekadar hidup pas-pasan, tapi benar-benar terperosok dalam jurang penderitaan yang dalam dan panjang. Inflasi di Zimbabwe bukan lagi angka, tapi mimpi buruk yang nyata. Harga kebutuhan pokok melonjak setiap jam. Di sini, satu roti bisa bernilai lebih dari gaji sebulan. Uang kertas menumpuk di tangan, tapi tak cukup untuk membeli sebotol minyak goreng. Dolar Zimbabwe telah kehilangan makna, dan rakyat beralih ke barter demi bertahan hidup. Krisis politik memperparah segalanya. Kepemimpinan yang tak stabil, korupsi yang merajalela, dan kebijakan ekonomi yang tak berpihak membuat rakyat kehilangan arah. Petani tak lagi menanam karena pupuk tak terjangkau. Guru berhenti mengajar karena gaji tak dibayar. Rumah sakit kehabisan obat, dan pasien hanya bisa berdoa. Di desa-desa, anak-anak tumbuh tanpa harapan. Mereka belajar di bawah pohon, menulis di tanah, dan makan sekali sehari jika beruntung. Di kota-kota, antrean panjang di depan toko roti menjadi pemandangan harian. Bukan karena diskon, tapi karena kelangkaan. Zimbabwe bukan negara tanpa potensi. Ia memiliki tambang emas, berlian, dan tanah subur. Tapi, kekayaan itu tak pernah sampai ke tangan rakyat. Ia tersangkut di meja-meja kekuasaan, hilang dalam laporan yang tak pernah transparan. Namun, di tengah gelapnya realitas, rakyat Zimbabwe tetap bertahan. Mereka menanam, berdagang, dan berdoa. Karena bagi mereka, hidup bukan soal menyerah, tapi soal bertahan di tengah badai yang tak kunjung reda. Di balik angka dan statistik ada manusia, ada harapan yang nyaris padam. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia dalam sehari, tapi kita bisa mulai dengan peduli. Karena kemiskinan bukan hanya tentang uang, tapi tentang kehilangan masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cak Rif Channel untuk konten yang menggugah hati dan membuka mata.